Jangan-jangan Pak Prabowo yang meminta agar Gibran tidak dihadirkan dalam acara pelantikan anggota DPR kemarin. Karena Didit dan keponakan-keponakan Pak Prabowo akan hadir di sana. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Orang kalau punya salah itu ya, bebannya pasti terasa banyak dan berat gitu ya. Walaupun anaknya sudah mendapat jabatan sebagai wakil presiden terpilih, walaupun anaknya yang satu lagi sudah jadi ketua umum partai dan bisa jalan-jalan ke Amerika, naik private jet ya. Sementara menantunya di lain pulau juga punya potensi besar bakal jadi gubernur. Tapi tetap saja semua terasa jadi beban. Bisa jadi itu karma ya, karena banyak orang yang sudah dihianati dan disakiti. Dalam posisi sekarang, sudah menjabat sebagai presiden selama 2 periode, dengan hasil survei kepuasan publik yang tetap tinggi. Kenapa ya kok Pak Jokowi ini terlihat muram kemarin? Itu kemarin kan pas tanggal 1 Oktober ya, ada 2 acara kenegaraan. Yang pertama itu peringatan Hari Kesaktian Pancasila, dan kemudian disusul dengan acara pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD di Senayan. Di mana dalam kedua acara itu, Presiden Jokowi lebih banyak terlihat muram gitu ya. Beda banget dengan suasana 5 tahun yang lalu, ketika Pak Jokowi menghadiri acara yang sama pada tahun 2019. Waktu itu masih bersama Pak JK ya, Yusuf Kala, karena kan Pak Jokowi belum dilantik sebagai presiden dalam periode kedua. Ini tahun 2019 ya, Pak Jokowi terlihat sangat ceria dengan langkah yang ringan tanpa beban ya. Padahal kan kalau dipikir ya, kondisinya sama lah dalam konteks memperoleh kemenangan. Calon presiden yang dia dukung kan menang. Lalu anaknya sendiri menjadi wakil presiden terpilih. Kurang apa lagi kan? Letak kekurangan yang saya kira bikin Pak Jokowi ini terlihat muram adalah di sana juga. Walaupun anaknya sudah jadi wakil presiden terpilih, tapi Presiden Jokowi tidak bisa membawa dan memamerkan anaknya itu di acara kenegaraan kemarin. Padahal dalam acara pelantikan anggota DPR MPR itu merupakan momen bersama keluarga. Banyak anggota DPR MPR baru itu memboyong keluarga masing-masing, termasuk keluarga besar Pak Prabowo. Karena keponakan beliau kan juga dilantik ya jadi anggota DPR. Oleh sebab itu, wajar jika anak Pak Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, juga hadir. Yang nggak wajar adalah kenapa Gibran sebagai wakil presiden terpilih malah nggak kelihatan, alias nggak hadir. Kan aneh ya? Padahal kalau kita telusuri, rekam jejak absensi di acara pelantikan anggota DPR MPR ini, dulu pada tahun 2014, Pak Yusuf Kala atau JK sebagai wakil presiden terpilih waktu itu ikut hadir dalam acara pelantikan anggota DPR MPR ini. Hadir loh ya Pak JK, ada beritanya di detik.com waktu itu. Kemudian pada tahun 2019, Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden terpilih juga hadir dalam acara pelantikan anggota DPR MPR. Ini ada beritanya di detik.com juga ya. Jadi waktu itu baik wakil presiden yang sedang menjabat maupun wakil presiden terpilih, keduanya hadir ya. Tadi sudah ada kan sebelumnya ada foto Pak Jokowi dan Pak JK pada tanggal 1 Oktober 2019. Kalau foto Pak Ma'ruf Amin ada dari video resmi acara pelantikan anggota DPR MPR yang kemudian diposting screenshotnya oleh netizen ya. Netizen ini juga mempertanyakan mengapa wakil presiden terpilih Gibran tidak hadir dalam acara pelantikan anggota DPR MPR kemarin. Bahkan wakil presiden yang sekarang, Pak Ma'ruf Amin, juga nggak hadir loh kemarin. Ini juga media mempertanyakan ya, ketidakhadiran Pak Ma'ruf Amin ini jadi makin nampak karena justru ada 3 mantan wakil presiden yang ikut hadir di acara itu loh. Ada Pak Tri Sutrisno, Pak Yusuf Kala, dan Pak Budiono. Mereka kompak hadir. Nah, sekarang kita lihat lagi ya fakta kehadirannya ya. Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Pak Prabowo hadir. Anak Pak Prabowo, Didit, hadir. Hadir pula 3 mantan wakil presiden. Yang nggak ada itu wakil presiden Pak Ma'ruf Amin dan wakil presiden terpilih Gibran. Mari kita lihat dalam video berikut ini ya. Yang terhormat
Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutrisno, yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Ketika kita melihat videonya, baru kelihatan alasan mengapa Gibran dan Pak Ma'ruf Amin tidak hadir. Pertama, kita bisa melihat bahwa tidak ada hadirin yang tepuk tangan ketika nama Presiden Jokowi disebut. Aneh ya, kok nggak ada yang tepuk tangan? Orang segitu banyak, ratusan orang loh yang hadir. Namun anehnya, ketika nama Pak Prabowo disebut sebagai presiden terpilih, begitu banyak yang tepuk tangan. Sampai Rocky Gerung menyebut fenomena Presiden Jokowi tidak mendapat tepuk tangan ini sebagai hal yang tragis. Bisa jadi Pak Jokowi ini sudah memprediksi bahwa sambutan hadirin akan seperti itu. Walaupun survei tinggi, tapi kan kenyataannya yang paling banyak dihujat saat ini ya adalah Presiden Jokowi dan keluarganya. Makanya Pak Jokowi pun terlihat sangat muram dalam video tadi ya. Pak Jokowi saja tidak mendapat tepuk tangan. Kebayangkan kalau Gibran hadir dan ketika nama Gibran disebut sebagai wakil presiden terpilih, kemudian disambut dengan suara hu dari para hadirin, gimana itu efeknya terhadap Pak Prabowo? Pak Prabowo bisa ikutan malu kan? Oleh sebab itu, jadi wajar ketika wakil presiden Pak Ma'ruf Amin juga tidak hadir. Karena bisa jadi Pak Ma'ruf Amin memang diminta untuk tidak hadir, untuk meminimalisir isu ketidakhadiran Gibran. Soalnya kalau Pak Ma'ruf Amin hadir dan kemudian diabsen kayak tadi ya oleh Ketua Sementara DPR, maka akan makin jelas terlihat ketidakhadiran Gibran. Bisa jadi begitu ya, Pak Ma'ruf Amin pun dikorbankan demi Gibran. Sedih deh. Hal kedua yang bikin Gibran disembunyikan dalam acara kenegaraan kemarin, tentunya berhubungan dengan kehadiran anak Pak Prabowo, Didit. Dulu ya, sekitar setahun yang lalu pada bulan September 2023, pernah terjadi pertemuan antara Gibran dan Didit. Mereka duduk satu meja dalam sebuah acara gelaran budaya di Solo. Waktu itu Gibran menyebut Didit sebagai best friend atau sahabat ya. Tapi itu dulu, sebelum keganasan akun Fufu Fafa terbongkar habis. Sekarang mana bisa bilang begitu? Mana ada orang baik yang menghina best friend-nya sendiri? Saya, yang bukan pendukung Pak Prabowo saja, tidak pernah satu kali pun dari zaman Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Jokowi dalam Pilpres itu ya. Tidak pernah sekalipun saya mencolek kehidupan pribadi Pak Prabowo, termasuk soal anaknya. Karena memang gak etis ya. Kita yang nggak kenal secara pribadi saja nggak mau menyentuh soal pribadi keluarga Pak Prabowo. Nah ini ngakunya best friend, tapi ternyata fufu fafa banget. Video berikut saya kira bisa menjawab mengapa Gibran tidak bisa hadir dalam acara kemarin. Sini, sini, sini. Itu cuplikan dari video berita di detik.com dan Metro TV. Lihat ya, keakraban antara Mbak Puan Maharani dengan Pak Prabowo. Anak beliau, Mas Didit, dan Rahayu Saraswati, keponakan Pak Prabowo. Ini keakraban antara dua keluarga ya, keluarga Ibu Mega dengan keluarga besar Pak Prabowo. Emang bisa Gibran tiba-tiba saja muncul di situ? Mana bisa? Gibran yang sudah diyakini 99,9% oleh Roy Suryo sebagai pemilik akun Fufu Fafa yang menghina Pak Prabowo, menghina Didit anak beliau, bahkan menghina kader Gerindra dari Papua secara rasis. Bahkan saya juga kepikiran ya, adanya kemungkinan lain nih ya. Jadi bukan Pak Jokowi yang menyembunyikan Gibran.
Jangan-jangan Pak Prabowo yang meminta agar Gibran tidak dihadirkan dalam acara pelantikan anggota DPR kemarin. Karena Didit dan keponakan-keponakan Pak Prabowo akan hadir di sana. Pak Prabowo tidak mau, baik anak maupun keluarga beliau merasakan kesal ketemu Gibran dalam acara pelantikan DPR itu. Kemarin kan harusnya merupakan hari yang riang gembira di Senayan. Kalau ada Gibran, habis deh, nggak jadi seneng. Malah ingat bagaimana hinaan Fufu Fafa. Bahasa sananya itu mood killer. Orang-orang lagi ingin bersenang hati, kalau dia ada, jadi merusak suasana. Mending nggak usah ada gitu. Bisa jadi loh ya, kita hanya berusaha membaca apa yang tersirat berdasarkan foto dan video yang beredar, menyuarakan pertanyaan publik, dan mencoba mencari jawabannya. Yang pasti, kan Pak Jokowi kemarin itu memang terlihat sangat muram ya, ditambah dengan tidak mendapat tepuk tangan meriah di DPR. Sangat kontras dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo dan Mbak Puan menikmati hari kemarin bersama keluarga mereka. Presiden Jokowi yang anaknya jadi wakil presiden terpilih malah tidak membawa anaknya itu. Aneh kan? Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.